Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzi Azhara dengan NIM 23022126 selaku moderator dari kelompok 4. Di mana kelompok 4 ini akan membahas penelitian dengan pendekatan kualitatif, di mana membahas pertama studi kasus dan etnografi. Baiklah, saya langsung mengalihkan pada penjelasan pertama. Kepada rekan-rekan saya dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian studi kasus. Studi kasus merupakan suatu metode penelitian yang digunakan untuk memahami secara mendalam tentang sesuatu individu, kelompok, peristiwa, atau situasi tertentu dalam konteks kehidupan nyata. Fokus utama studi kasus merupakan menggali dan menjelaskan fenomena secara rinci sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai objek yang diteliti. Jenis-jenis studi kasus ada 10 jenis. Yang pertama, studi kasus intrinsik. Yang kedua, studi kasus instrumental. 3. Studi kasus kolektif atau multiple. 4. Studi kasus eksploratori. 5. Studi kasus deskriptif. 6. Studi kasus eksplanatori atau penjelasan. 7. Studi kasus komparatif. 8. Studi kasus evaluatif. 9. Studi kasus implementatif. Dan yang ke-10 studi kasus historitis atau sejarah pendidikan. Baiklah, selanjutnya yaitu langkah-langkah cara membuat penelitian studi kasus. Yang pertama yaitu memilih tema atau kasus yang akan diteliti. Pemilihan kasus juga harus didasarkan pada kekhasan kasus dan juga tujuan. Selain itu, juga harus mempertimbangkan peluang dan resiko yang akan dihadapi saat memilih kasus, tema atau topik tersebut. Waktu pengerjaan dan keterjangkauannya juga harus diperhitungkan dalam pemilihan kasus. Yang kedua yaitu referensi. Jika sudah memiliki kasus apa yang akan diteliti, maka harus mengumpulkan bahan untuk referensinya. Yang ketiga yaitu kerangka penelitian. Selanjutnya dapat menyusun kerangka penelitiannya. Bisa juga membuat daftar informasi apa yang akan dibutuhkan serta yang perlu untuk membuat kerangka agar dapat mengerucutkan informasi yang akan digali lebih dalam lagi. Yang keempat yaitu data primer dan data sekunder. Jika kerangkanya sudah jadi, lakukan pengambilan data primer dan data sekundernya. Yang kelima yaitu analisis data. Setelah memperoleh data yang dibutuhkan, lakukan analisis data berdasarkan teori yang diperoleh pada langkah kedua. Yang keenam yaitu validasi data. Uji validasi dan kreatibilitas data yang sudah dianalisis. Yang ketujuh yaitu laporan penelitian. Yang terakhir ini dapat membuat laporan hasil dari penelitian yang akan dilakukan tersebut. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang contoh studi kasus. Nah, contoh studi kasus yaitu kesulitan beradaptasi pada anak baru di PAUD. Nah, permasalahannya, seorang anak baru di kelas PAUD mengalami kesulitan beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Anak sering menangis, menolak beradaptasi, menolak berpartisipasi, dan selalu ingin ditemani oleh guru. Hal ini menghambat sosialisasinya dengan teman dan mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, upaya untuk menanganinya yaitu guru memberikan perhatian khusus dengan membangun kepercayaan melalui pendekatan lembut dan interaksi langsung, mengajak anak untuk bermain dengan teman sebayanya, serta melibatkan orang tua dalam proses adaptasi, seperti membawa barang kesayangan anak ke sekolah. Nah, hasil dari upaya tersebut yaitu setelah beberapa minggu, anak mulai merasa nyaman ikut dalam kegiatan sekolah dan mampu berpisah dengan orang tua saat diantar ke sekolah. Hubungan positif antara guru dan anak mempercepat proses adaptasi dan meningkatkan kepercayaan diri pada anak. Baiklah, mungkin sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan studi kasus. Kelebihan yang pertama yaitu studi kasus mampu menggali fenomena secara mendalam dan kontekstual,
sehingga menghasilkan pemahaman komprehensif. Yang kedua yaitu memberikan gambaran holistik dan dapat menggali makna berdasarkan perspektif subjek penelitian. Dan yang ketiga yaitu data yang dihasilkan lebih kaya dan alamiah karena diperoleh melalui beragam sumber dan teknik. Kelebihan yang keempat yaitu cocok untuk kasus yang unik, jarang terjadi atau kompleks, sehingga sulit dijelaskan dengan metode yang lain. Kekurangannya yang di sini yang pertama yaitu generalisasi terbatas, hasil hanya berlaku pada konteks kasus tertentu. Kekurangan yang kedua yaitu proses pengumpulan dan analisis data membutuhkan waktu panjang serta keterampilan. Yang ketiga yaitu rentan terhadap subjektivitas peneliti karena interpretasi diperoleh dari interaksi langsung. Dan kekurangan yang keempat yaitu ketergantungan tinggi pada kemampuan peneliti membangun kepercayaan dengan subjek sehingga rawan bias jika hubungan tidak baik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Pengertian etnografi. Etnografi adalah suatu pendekatan penelitian kualitatif yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap pola perilaku, nilai, budaya, dan interaksi sosial dalam suatu kelompok masyarakat atau komunitas tertentu melalui keterlibatan langsung peneliti di lapangan. Dalam konteks pendidikan, etnografi digunakan untuk menggali bagaimana budaya sekolah, kebiasaan guru, serta interaksi siswa membentuk proses belajar mengajar. Menurut Spradley, 1980, etnografi merupakan upaya sistematis untuk memahami cara pandang dan makna hidup suatu penduduk dari sudut pandang orang lain, atau disebut dengan insider. Dengan demikian, penelitian etnografi membantu peneliti memahami dinamika sosial budaya yang mempengaruhi praktik pendidikan secara lebih komprehensif. Jenis-jenis etnografi. Yang pertama, etnografi realis adalah jenis etnografi tradisional yang bertujuan mendeskripsikan secara objektif kondisi suatu kelompok budaya. Yang kedua, etnografi kritis adalah jenis penelitian yang menyoroti dan merespon isu-isu sosial seperti ketidakadilan gender, kekuasaan, dan ketimpangan hak dalam komunitas. Yang ketiga, etnografi sistematis atau deskriptif. Jenis ini berfokus pada deskripsi sistematis mengenai struktur budaya, pola interaksi sosial, perasaan, serta benda-benda material budaya. Yang keempat, etnografi interpretif. Etnografi interpretif adalah mencoba pemahaman makna interaksi sosial yang diamati. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi terkait langkah-langkah etnografi, di mana yang pertama tentunya harus menetapkan siapa informan penelitian tersebut, yaitu memilih individu yang mewakili komunitas atau fenomena yang diteliti. Yang kedua adalah melakukan wawancara terhadap informan, di mana itu mengumpulkan data kualitatif melalui dialog mendalam dengan informan. Yang ketiga, membuat catatan hasil wawancara tersebut. Yang keempat, mengajukan pertanyaan deskriptif, misalnya meminta informan menjelaskan keadaan, kegiatan, atau objek secara rincinya. Lalu yang kelima ada melakukan analisis terhadap hasil wawancara, di mana kita harus menelaah data yang diperoleh untuk menemukan pola dan makna tentunya. Yang keenam adalah membuat analisis domain, yaitu mengelompokkan informasi berdasarkan tema atau kategori umum. Yang ketujuh ini adalah mengajukan pertanyaan terstruktur sebagai pelengkap, di mana maksudnya ini adalah menanyakan hal-hal spesifik untuk melengkapi data kita. Lalu adapun yang kedelapan, membuat analisis taksonomik, yaitu mengorganisasi kategori dalam hierarki atau sistem klasifikasi. Dilanjutkan kesembilan yaitu mengajukan pertanyaan kontras, yaitu mengeksplorasi perbedaan antara konsep untuk memperjelaskan makna. Lalu yang ke-10 ada identifikasi dengan analisis komponen tentunya, yaitu memecahkan kategori menjadi elemen-elemen pembentukannya. Yang ke-11 ada menentukan tema. Tentunya kita harus menentukan tema yang menarik, kesimpulannya, dan tema utama dari seluruh analisis tersebut. Lalu yang terakhir ada menulis etnografi, di mana kita harus menyusun laporan penelitian yang menggambarkan temuan secara naratif.
Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan pada moderator. Selanjutnya yaitu contoh dari etnografi, di mana yang didapatkan ini permasalahan berbagi mainan di PAUD. Misalnya di PAUD tersebut, setiap waktu bermain bebas, anak-anak selalu berebut mainan seperti mobil-mobilan dan balok warna-warni. Anak yang lebih dominan sering mengambil alih mainan dan tidak memberi kesempatan pada temannya. Beberapa anak yang belum berani mengungkapkan keinginannya hanya menunggu di sudut sambil memperhatikan temannya bermain. Guru biasanya turun tangan ketika situasi mulai memanas. Tetapi, seiring kali penyelesaian hanya berupa memisahkan anak tanpa mengajarkan cara berbagi dan bergiliran. Akibatnya, anak sulit belajar mengendalikan emosi dan memahami hak teman. Nah, situasi ini menunjukkan bahwa kegiatan bermain di PAUD masih perlu diarahkan agar anak mampu belajar berbagi, berkomunikasi, dan membangun hubungan sosial yang positif. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan sedikit tentang kelebihan dan kekurangan etnografi. Nah, kelebihan etnografi yaitu yang pertama, kemampuannya dalam menemukan makna dari objek yang diteliti. Yang kedua, membantu dalam memahami norma-norma yang berkembang di suatu masyarakat. Yang ketiga, hasil penelitian etnografi juga memiliki daya komunikasi yang lebih kuat dengan audiens. Yang keempat, dapat membantu mengidentifikasikan kendala yang dihadapi oleh masyarakat serta memberikan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, adapun kekurangan etnografi yaitu yang pertama, perseptif yang dalam peneliti itu sangat dipengaruhi oleh kecenderungan budaya peneliti. Yang kedua, membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk mengumpulkan dan mengelola data. Yang ketiga, kondisi budaya yang diteliti juga dapat memberikan dampak psikologis bagi peneliti, terutama ketika kembali ke budaya asalnya. Yang terakhir, jika peneliti tidak memiliki kemampuan sosialisasi yang baik, terdapat kemungkinan mendapatkan penolakan dari masyarakat yang menjadi subjek penelitian.